Pemirsa, tim gabungan TNI dan Polri siaga menjaga keamanan kompleks gedung DPR MPR selama pidato kenegaraan Presiden Jokowi berlangsung. Dan kini kita akan bergabung dengan reporter Faizin Adi yang ada di kompleks gedung DPR MPR RI Jakarta. Faizin, bagaimana dengan pengamanan di kompleks gedung MPR DPR? Ya, pengamanan hari ini memang ditingkatkan terkait dengan acara pidato kenegaraan dari Presiden Joko Widodo di depan MPR. Salah satunya yang terlihat adalah di pintu gerbang masuk di komplek MPR ini. Jika biasanya tamu-tamu masyarakat umum yang ada kepentingan dengan MPR ini bisa masuk melalui pintu depan. Khusus untuk hari ini akses dialihkan melalui pintu belakang karena pintu gerbang depan ini diutamakan atau digunakan untuk tamu-tamu VIP dan VVIP seperti Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden serta pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk juga tamu undangan perwakilan dari negara-negara sahabat. Dan meski pengamanan mencolok, seperti terlihat di belakang saya ini ada salah satu barakuda, dan di belakang saya, di samping saya ini baru saja lewat iring-iringan dari Presiden Joko Widodo yang dikawal dengan pasukan pengamanan kepresidenan. Presiden meninggalkan kompleks parlemen setelah menyampaikan pidato kenegaraan di depan MPR, DPR dan juga DPD tentang RAPBN. Dan di belakang saya juga ada 3 barakuda yang bertugas untuk menjaga keamanan di sini. Dan setelah lewat presiden keluar dari kompleks parlemen, pengamanan juga masih tetap sesuai dengan protap yang berlaku karena hari ini merupakan hari khusus terkait rangkaian menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Fitri. Ya, Faizin, apakah kemudian tadi kemudian ada pidato kenegaraan, nanti ada kemudian penyampaian RAPBN, arus lalu lintas ataupun kondisi lalu lintas di sekitar gedung parlemen akan disterilkan atau ada pengalihan arus lalu lintas? Dari pengamatan yang kami lakukan dan juga informasi sementara yang kami terima, tidak ada rencana pengalihan arus lalu lintas karena pengamanan ini hanya dilakukan di depan gerbang kompleks parlemen dan juga di beberapa sisi-sisi dari kompleks parlemen. Dengan demikian, masyarakat yang akan berlalu lintas di sekitar kompleks parlemen ini dipastikan tidak akan mengalami gangguan berarti terkait dengan acara kenegaraan pada hari ini. Ya, Fitri. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda, Faizin Adi, dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari kompleks gedung DPR MPR RI Jakarta. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menekankan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2016 harus semakin gencar dan berjalan signifikan. Hal itu sebagai dasar dalam kinerja kementerian dan lembaga di 2016 dan tahun-tahun berikutnya. Pada awal tahun 2016, Kemenpan RB mengeluarkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja kepada 77 kementerian dan lembaga. Ada 4 lembaga yang memiliki peringkat nilai A dan 16 memiliki peringkat nilai CC. Rilis dari Kemenpan RB menyebut Kejaksaan Agung memiliki kinerja terburuk tahun lalu dengan peringkat nilai CC. Sementara itu, Kementerian Keuangan menduduki peringkat pertama sebagai lembaga yang memiliki kinerja baik. Di level provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki kinerja baik.
Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia atau IPI menyatakan 68% masyarakat merasa puas kepada kinerja Presiden Joko Widodo hingga Agustus 2016. IPI menyebut kepuasan masyarakat ditunjukkan dari semakin positifnya persepsi publik tentang kondisi keamanan, politik, penegakan hukum, dan ekonomi. Direktur IPI Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa kinerja Presiden yang dinilai paling mengalami kemajuan adalah pembangunan jalan-jalan umum dan pelayanan publik. Masyarakat juga mengapresiasi Presiden dalam membuat keterjangkauan biaya pengobatan, sekolah, dan perguruan tinggi. Dari sisi keamanan, masyarakat menilai pemerintah berhasil menghilangkan ancaman narkoba dan terorisme. Kendati demikian, hasil survei juga mengungkapkan pemerintah perlu lebih serius mencari terobosan dalam mengurangi pengangguran dan membuat harga kebutuhan pokok terjangkau.